Halo semuanya anak didik kami, selamat siang anakku, salam sehat dan salam SFD. Gimana kabar kalian di siang hari ini anakku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih tetap semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk beraktivitas, dan semangat untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-76. Oke anakku? Nah, di siang hari ini materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menganalisa sebuah karya seni rupa tiga dimensi. Nah, di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering bertemu dengan karya-karya seni rupa tiga dimensi ya. Dan bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sudah menggunakannya. Nah, oleh karena itu anakku, tujuan pembelajaran di bab ini diharapkan kamu tidak hanya mengenal apa itu karya seni rupa tiga dimensi, tetapi kamu diharapkan juga mampu menganalisis karya seni rupa tiga dimensi. Apakah itu jenisnya, fungsi, tema, bentuk, dan bahkan nilai estetik dari karya seni rupa tiga dimensi tersebut. Oleh karena itu aku tak usah berlama-lama, kita langsung saja sikat materinya. Sekitar. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 11 IPS seluruhnya. Gimana anakku? Sudah siapkan untuk mengikuti video pembelajaran di siang hari ini? Bapak yakin kalian semuanya sudah siap. Nah, di siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisa jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dari karya seni rupa tiga dimensi. Minggu yang lalu kita sudah selesai membahas bagaimana cara menganalisa sebuah karya seni rupa dua dimensi, dan kamu sudah tunjukkan aku dengan tugas kamu yang Bapak beli kemarin menganalisa sebuah lukisan, dan hasilnya Bapak bisa mengatakan bahwa kalian semuanya sudah bisa menganalisa sebuah karya seni rupa dua dimensi. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah jenisnya. Nah, dalam karya seni rupa berdasarkan jenisnya, seni rupa ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama adalah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni ini adalah karya seni rupa yang lebih mengutamakan nilai keindahannya dibandingkan dengan kegunaannya. Contohnya apa Pak? Contohnya lukisan, patung, dan grafis. Nah, nanti setelah slide berikutnya kita akan lihat bagaimana contoh-contoh dari karya ini ya. Nah, yang kedua adalah seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang lebih mengutamakan nilai kegunaannya, nilai fungsinya dibandingkan dengan nilai keindahannya. Contohnya apa? Keramik dan kriya. Nah, selain itu nakku, klasifikasi seni rupa juga dari segi bentuk bisa dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, ini sudah kita pelajari, karya seni rupa dua dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi dan terletak pada bidang datar ya. Dan yang kedua adalah karya seni rupa tiga dimensi. Bedanya dengan karya seni rupa dua dimensi, karya seni rupa tiga dimensi memiliki volume dan ruang. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah karya seni rupa multidimensi ya. Karya seni rupa multidimensi ini bisa kita temukan dalam sebuah seni pertunjukan atau performance art. Ya. Karya seni rupa multidimensi ini merupakan penggabungan dari karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, contoh yang lainnya apa Pak? Environment art, happening art, video art juga termasuk dalam karya seni rupa multidimensi, dan masih banyak lagi Nak. Oke. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni rupa murni, lukisan ya. Nah, ini patung ya, masih murni ya, dan ini adalah grafis. Nah, berdasarkan terapannya tadi ini kriya dan ini keramik yang lebih mengutamakan nilai kegunaannya dibandingkan dengan
nilai keindahannya. Itu dia. Oke, nah aku pahamnya sampai di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahas yang tentang tema. Nah, tema dalam bahasanya, tema ini dikenal dengan subject matter seni. Itu bahasa lainnya ya. Jadi kalau kamu menemukan istilah ini, itu yang dimaksud adalah tema. Nah, tema ini akan bersumber dari dua, anakku. Yang pertama ini adalah bersumber dari realitas internalnya. Ya, internal dari dalam diri. Ya, misalnya seperti apa? Seperti harapan, cita-cita, emosi, nalar, gairah, khayal, dan kepribadian seorang perupa atau pelukis atau seniman yang diekspresikan melalui karya seninya. Nah, jadi itu berasal dari dalam internalnya, dari dalam diri seorang senimannya, dari dalam diri seorang perupanya dalam membuat sebuah karya. Nah, apa yang muncul dari dalam dirinya? Mungkin harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, dan lain-lain. Ya, tergantung dari si perkaryanya ya. Nah, yang kedua adalah bersumber dari realitas eksternalnya, aku. Nah, adalah ekspresi instruksi berupa dengan kepercayaan, tema religius atau kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik atau tema sosial, hubungan perupa dengan alam atau lingkungan, dan sebagainya. Artinya dari luar diri si pembuat, si perkarya, si perupa. Misalnya dia melihat sebuah kehidupan kehidupan politik, maka dia bisa aplikasikan ke dalam karya seni rupanya. Misalnya dia melihat lingkungan, dia bisa mengaplikasikan bagaimana lingkungan itu ke dalam karyanya. Itu dia. Jadi ada dua tadi. Yang pertama adalah internal dari dalam diri si perupa atau si pembuat karya, dan yang kedua bersumber dari realitas eksternal, kejadian-kejadian dari luar si perupa. Itu tadi bisa ketidakadilan, nasionalisme, kemiskinan, kepercayaan, dan lingkungan hidup. Oke, nakku. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan fungsinya. Nah, fungsinya ini kita lihat, aku. Nah, fungsi seni bagi perupa murni adalah media ekspresi. Sementara bagi apresiator adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Jadi ini bisa dibilang fungsi berdasarkan si pembuat dan si penikmat seni ya. Jadi fungsi bagi si perupa, bagi orang yang membuat adalah media ekspresinya. Fungsinya itu bagi si perupa adalah sebagai media dia untuk berekspresi. Sementara bagi si apresiator, bagi konsumennya adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetik. Oh iya, bagus sekali yang dibuat orang itu. Seperti itu dia. Nah, yang kedua adalah fungsi seni bagi perupa terapan. Yang tadi murni, yang ini terapan. Yang pertama menciptakan benda. Itu fungsi seni bagi perupa terapan. Tahu terapan tadi kan, yang lebih mengutamakan nilai kegunaannya dibandingkan nilai keindahannya. Jadi fungsi seni bagi perupa terapan itu adalah menciptakan benda fungsional, menciptakan benda fungsional yang estetik, yang indah, yang berguna untuk orang lain. Seperti itu dia. Sedangkan bagi masyarakat, bagi konsumennya, ya, itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Ya, mungkin dia butuh lemari di rumah, di ruang tamu, pastinya itu lemari kalau di ruang tamu pastinya indah kan. Maka itulah kebutuhan si masyarakat, si konsumen, si penikmat seni tadi itu. Sedangkan bagi para perupa, si pembuat terapan inilah yang menciptakan benda yang berfungsi untuk orang banyak. Itu kalau kita lihat dari konsep fungsi yang seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa juga tambahan secara umum. Yang pertama adalah katanya berfungsi sebagai hiasan yang memiliki manfaat di suatu lokasi atau tempat yang dapat dirasakan langsung oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Misalnya di tempat pariwisata, ya. Jadi dia berfungsi sebagai hiasan.
yang berguna untuk orang lain, dia merasa sejuk di situ, dia merasa tenang di situ, dia merasa nyaman di situ. Hanya sebagai hiasan, oke, memanjakan matanya misalnya. Yang kedua adalah berfungsi sebagai sarana peringatan. Nah, ini aku biasanya berupa tugu, monumen yang menandakan suatu peristiwa yang pernah terjadi. Nah, bisa kamu lihat juga beberapa monumen yang ada di kota kita, di kota Kabanjahe misalnya, Tugu Bambu Runcing, ya, makam pahlawan itu monumen juga, ya. Itu mengingatkan, memberi peringatan bahwasanya dulu pernah terjadi peristiwa yang seperti itu, gitu dia. Oke. Ada Tugu Catur, ya, di di Pazak. Nah, itu juga mengingatkan bahwasannya dulu banyak orang Karo yang jago-jago main catur. Nah, itu dia, ya. Nah, yang berikutnya lah berfungsi sebagai sarana belajar tentang kejadian pada masa lalu. Contohnya relief-relief yang ada pada candi. Nah, dengan melihat relief-relief yang ada pada candi, kita bisa membayangkan atau menghayalkan atau mengimajinasikan bahwasanya kehidupan orang-orang zaman dulu yang seperti itu, gitu dia. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai sarana belajar kita. Nah, yang berikutnya adalah berfungsi sebagai sarana tempat rekreasi. Nah, Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau tempat-tempat wisata lainnya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Nah, itu dia, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sekarang adalah yang terakhir adalah kita untuk menganalisa nilai estetik. Bagaimana caranya? Ada dua, nakku. Ada dua. Yang pertama adalah nilai objektivitas. Objektif. Khusus mengkaji gejala visual karya seni. Aktivitas ini mendasarkan kriteria ekselensi seni pada kualitas integratif tatanan formal karya seni yang mengutamakan relasi antar unsur visual yang terjalin padu sehingga karya seni itu sangat bisa dikatakan bagus. Jadi penilaian ketika kita bisa melihat nilai estetik dari sebuah seni secara objektif, maka kita bergantung kepada objek yang kita amati. Ya, tentunya objek yang kita amati itu nilai keindahannya ditentukan dari berbagai macam unsur visual yang ada di dalamnya itu yang terjalin, yang saling berhubungan, yang saling terpadu sehingga tercipta sebuah karya yang sangat menarik. Jadi kita langsung menilai secara objektivitas, langsung objeknya di situ dan kita menilai berdasarkan objek itu. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian, melihat nilai estetis secara objektif, ya. Nah, yang kedua adalah nilai subjektif, yaitu kita melakukan penilaian bukan hanya melihat objektifnya saja. Nah, katanya di sini menelusuri nilai estetis dengan menjawab pertanyaan, apakah lukisan ini memukau dan hadir dalam saya? Katanya. Apakah yang diberikan kepada saya sejauh mana pengalaman mengamati, penggambaran imajinasi, emosi, suasana kejiwaan yang hidup dalam diri. Nilai estetis dikaji berdasarkan upaya menelusuri aspek sosial, psikologi, historis. Nah, ini pentingnya. Nah, jadi kita dalam melihat sebuah karya itu, dalam menilai sebuah karya itu, tidak hanya berdasarkan objektivitasnya, tapi juga mungkin ada nilai historisnya, nilai sejarahnya yang dalam, sehingga kita, wah, itu bagus karya seninya. Atau mungkin karya seni tersebut mempunyai makna. Misalnya apa, Pak? Bapak kasih contoh. Ada misalnya monumen kuda. Kalau kita melihat secara objektif, maka kuda itu, wah, mantap ya. Hubungan besarnya kepalanya dengan ekornya sebanding estetik. Kita melihat secara objektif kalau itu kita lakukan. Tetapi kalau kita menilai secara subjektif, maka kita langsung menganalisa bahwasanya kuda itulah menyimbolkan sesuatu yang tangguh. Nah, itu yang bisa kita ambil dari secara nilai subjektifnya. Jadi tidak hanya langsung pada objektifnya. Nah, itu dia, ya. Nah, bila seni dipandang sebagai sarana memajukan dan mengembangkan tujuan moral, agama, politik, dan lain-lain, maka seni adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai seni terletak pada manfaat dan kegunaannya. Nah, itu dia. Jadi
dalam menganalisa nilai estetis itu ada dua, bersifat objektif dan subjektif. Objektif itu berdasarkan objek yang langsung kita lihat, ya. Yang kedua subjektif berdasarkan historis, mungkin pengalaman yang lain yang menandakan, yang menyimbolkan suatu makna dari sebuah karya seni rupa 3 dimensi tersebut. Nah itu dia nak. Paham ya? Harap kalian semuanya paham. Oke. Nah aku di siang hari ini Bapak akan buat tugas hampir sama seperti yang minggu yang lalu, masih kita menganalisa. Nah, ini adalah salah satu monumen atau tugu yang terkenal di Kabanjahe. Tahukah nama tugu ini? Ayo, siapa yang tahu? Nama tugu ini adalah Tugu Kapten Mumah Purba. Ya, Kapten Mumah Purba. Tahu di mana letaknya ini kan, di Kabanjahe? Iya, di dekat Pajak di ujungnya. Dia sejajar dengan Tugu Nini kata orang itu. Nah, sekarang coba kamu analisa monumen ini, karya seni rupa 3 dimensi ini. Bagaimana cara menganalisanya? Untuk mempermudah kamu bisa membuat tabel seperti ini. Seperti tugas kita minggu lalu, tapi ini tema berbeda. Yang kemarin itu seni rupa 2 dimensi, ini 3 dimensi. Forma analisis karya seni rupa 3 dimensi, kamu bisa lihat anakku. Apa yang kamu analisis itu jenisnya. Kita tadi sudah membahas jenis-jenis karya seni rupa itu apa saja. Jika dilihat dari ininya apa saja, jadi kamu boleh buat ini termasuk dalam jenis karya seni rupa terapan misalnya, karena apa, karena gini-gini, seperti itu dia. Baru komponen pengamat lainnya adalah tema yang disampaikan di sini apa, apakah itu berdasarkan pengalaman dari si pembuatnya atau pengalaman dari luarnya, ya itu harus kamu analisis juga ya. Yang ketiga adalah fungsi, ya fungsi, dan yang berikutnya adalah nilai estetis. Nah, kamu melihat nilai estetis ini, sebuah karya seni rupa 3 dimensi ini dari mana? Apakah kamu melihat secara objektif? Kalau kamu melihat secara objektif, apa yang kamu lihat di situ? Kalau kamu melihat secara subjektif, apa yang kamu lihat di situ? Nah, silahkan kamu analisa anakku dan kerjakan pada buku latihan. Seperti biasa, setelah kamu kerjakan, kamu boleh foto dan kirim ke Google Classroom. Oke? Nah, oke anakku, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Bapak berharap kalian semuanya tetap jaga kesehatan ya, karena itu adalah yang paling terpenting di masa pandemi ini. Karena dengan kamu sehat, kamu bisa melakukan banyak hal dan beraktivitas dengan positif ya. Nah, dan jangan lupa kerjakan tugas kamu. Ya, kerjakan tugas kamu. Jangan suka menumpuk nakku. Nanti kamu yang kewalahan dan kami pun khawatir. Itu dia, oke nak ya. Nah, sekian dulu perjumpaan kita. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam SFD.